Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang saat ini ada yang rindu padamu, tapi dia malu untuk menghubungimu. Siapakah dia? Oke, aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapakah yang saat ini sedang rindu padamu tapi dia malu untuk menghubungimu atau datang padamu? Oke, new love. Bisa jadi ini orang baru, ya baru datang ke kehidupanmu, atau dia baru sadar bahwa ternyata dia cinta sama kamu. Kayak gitu ya. Ini orang baru atau orang lama yang mungkin baru sadar ternyata dia memiliki rasa cinta sama kamu dan dia memiliki rasa chemistry yang kuat dengan kamu ya. Punya rasa ketertarikan yang kuat dengan kamu, bahkan di sini dia memiliki rasa cinta yang kuat sama kamu. Sangat kuat. Dia orang yang benar-benar sudah tergoda banget lah sama kamu ya, dan memang orang itu gampang tergoda kalau aku lihat di sini. Cuman saat ini keadaannya kamu dengan dia memang sudah berpisah, sudah tidak bersama, sudah tidak intim, sudah tidak ada komunikasi ya. Tapi di sini aku melihat bahwa si dia kayak pengen meminta kesempatan kembali untuk memperbaiki hubungan di antara kalian berdua. Aku lihat di sini ya. Karena ya itu tadi, dia masih memiliki ketertarikan dan rasa cinta yang kuat dengan kamu. Cuman di sini hubungan kamu dengan dia kayaknya sudah berpisah. Nah, bisa jadi dia ingin meminta kesempatan itu karena mungkin dia pernah melakukan kesalahan ya, sehingga dia malu untuk datang dan menghubungi kamu seperti itu. Oke, kita lihat dulu cerita selengkapnya ya. Dia adalah orang yang walaupun sudah berpisah dengan kamu, dia masih memiliki masih memiliki ketekunan atau keyakinan bahwa masih ada kesempatan ya, atau dia bisa dibilang tuh tidak mau menyerah dengan kamu atau tidak mau benar-benar berakhir dengan kamu ya, walaupun entah kapan dia akan datang dan menghubungi kamu, tapi dia di sini masih memiliki keberanian untuk meminta kesempatan kembali sama kamu kayak gitu ya. Cuman memang saat ini dia sedang berada dalam suatu pilihan. Entah apa pilihan itu, tapi dia nampaknya harus membuat suatu keputusan terlebih dahulu. Sedang mempertimbangkan pilihan-pilihan itu. Makanya di sini dia menghindari kamu juga. Makanya di sini ketika kalian berpisah, tapi dia rindu, itu tidak langsung effort, tidak langsung datang, karena ternyata di sini dia juga memiliki suatu pilihan. Oke, nanti kita lihat ya pilihannya apa. Terus juga aku melihat di sini seperti ada seseorang yang masih mengontrol, bisa jadi seseorang atau situasi, misalkan situasi pekerjaan, dia harus dikontrol dengan pekerjaannya agar dia menyelesaikan proyeknya, pekerjaannya ya, seperti itu. Jadi aku lihat di sini masih ada sesuatu atau seseorang yang mengontrol dia seperti itu. Terus juga memang secara spiritual tuh dia ngerasa kayak ada dorongan untuk tidak dulu datang ke kamu kayak gitu, atau bahkan tidak bisa datang ke kamu seperti itu ya. Dan aku melihat di sini dia masih sering kok ya stalkingin kamu untuk mengetahui tindakan apa sih yang saat ini kamu lakukan, apa sih yang sedang kamu lakukan kayak gitu. Intinya di sini kamu masih dalam jangkauan dia, masih dalam pantauan dia. Kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu sudah diblokir, dia tahu kok cara untuk bisa mengetahui kabar kamu ya. Entah apa gitu yang dia lakukan, tapi di sini aku lihat dia masih bisa menjangkau kamu, dia masih bisa tahu tentang keadaan kamu kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia sudah mulai bersikap terbuka tentang situasi yang terjadi. Jadi mungkin
Mungkin selama ini dia hanya berpikir tentang pemikiran dia aja ya, hanya mengakui pemikiran dia saja. Jadi dia nggak open minded dengan pemikiran orang. Jadi dibilang tuh kayak egois lah ya, egois, hanya mementingkan diri sendiri atau pemikiran sendiri. Nah sekarang dia tidak seperti itu, dia melihat dari sisi orang lain juga gitu. Kayak kamu misalkan, kenapa kamu mau berpisah dengan dia? Oh mungkin dia karena dulu pernah nyakitin kamu, pernah memperlakukan kamu tidak baik, atau mungkin karena itu ya dia gampang tergoda ya, jadi mungkin dia matanya jelalatan atau ya ganjen lah bisa dibilang gitu, atau bahkan mungkin pernah selingkuhin kamu seperti itu. Jadi sekarang gini, dia ini wajar gitu kalau misalkan ngeliat kamu ingin berpisah dengan dia ya, karena sikap dia dulu terhadap kamu itu tidak baik atau tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu. Dan aku melihat saat ini dia menyesali atas kegagalan yang telah terjadi di hubungan kalian. Dia jujur sebenarnya merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dan merasa kecewa juga ya karena hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Aku lihat di sini, dan dia merasa malu lah sama kamu ya, malu, terus itu merasa gagal ya. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu ya, tidak bisa mengatur, mengontrol, memimpin ya, lebih tepatnya ya, memimpin suatu hubungan dengan kamu kayak gitu loh ya. Apalagi kalau pria itu kan punya harga diri yang tinggi ya, jadi punya jiwa, seharusnya jiwa pemimpin gitu. Kalau misalkan hubungan dia bersama kamu tidak terjalin, berarti dia ngerasa kayak rendah diri karena tidak bisa memimpin suatu hubungan gitu, gagal gitu ya. Dan aku lihat memang secara spiritual dia ini kuat ya, secara spiritual dia ini kuat. Bisa jadi memang afirmasinya yang kuat, atau instingnya yang kuat, atau bisa jadi doanya yang kuat gitu ya. Dan aku lihat juga memang orangnya itu agak tradisional banget, agak kolot ya. Jadi dia pemikirannya itu kolot banget, beda ya, jadi kayak pemikiran orang-orang tua gitu. Kalau kamu mungkin pemikirannya kayak mengikuti zaman, kayak anak muda zaman sekarang seperti itu. Sehingga ini juga yang menjadi salah satu perbedaan atau konflik ya di antara kalian, karena mungkin pola pikir, sudut pandang dan juga beda gitu. Oke, Ace of Wands di sini aja ya. Ace of Wands. Dari kartu pertama saja sudah terlihat di sini ya. Maksudnya kartu tarot yang pertama ya, ada Ace of Wands. Berarti memang dia itu sebenarnya ingin sekali menghubungi kamu atau ingin datang ke kamu ya. Karena memang selama ini tuh dari dianya ada ketidakpastian yang dia berikan ke kamu ya. Ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, itu kayak dia tidak pernah memberikan kepastian sebenarnya kamu ini siapanya dia, atau hubungan ini sebenarnya bentukannya apa, pacar kah, teman kah, atau apa ya. Intinya kayak menggantung kayak gitu. Nah dia ini sebenarnya ingin sekali menunjukkan bahwa kamu itu miliknya, bahwa dia itu sayang sama kamu. Sebenarnya itu sudah lama, ingin sekali dia utarakan ke kamu gitu ya. Dia sudah lama, tapi ada suatu ketakutan yang mana dia ini belum yakin untuk menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, kayak gitu. Ya, dia belum yakin, dan bahkan dia takut akan hasilnya justru malah tidak baik gitu, tidak lebih baik dari apa yang dia harapkan kayak gitu. Dia berharap kamu menerimanya, tahu-tahu karena mungkin kamu tahu sifat aslinya kah, kamu tahu
keadaan sebenarnya Kak, akhirnya kamu menolak. Nah, dia takut itu, gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, dia itu masih belum memiliki jalan keluar yang jelas untuk mengungkapkan keinginan dia terhadap kamu, ya, atau perasaan dia terhadap kamu. Jadi makanya di sini dia masih menunggu hal-hal lain yang untuk bisa diselesaikan terlebih dahulu, ya, masalah dia, entah masalah apa gitu, mungkin karir kah, masalah dia dengan masa lalunya kah, keluarganya, pekerjaan atau apapun, keuangan atau apapun, ya, sebelum dia mengambil langkah pasti untuk ke kamu, kayak gitu, ya. Jadi masih ada keraguan, ya, masih belum bisa untuk ke kamu, seperti itu. Terus itu juga aku melihat bahwa apalagi di sini akhir-akhir ini hubungan kalian itu kayak membosankan, terus gairah itu juga semakin merosot, atau mungkin bahkan kamu mungkin sudah masa bodoh gitu, sudah tidak sebucin dulu, sudah tidak seperhatian dulu, sehingga gairah itu sudah sedikit demi sedikit menghilang, seperti itu. Jadi dia makin gak yakin, masih waduh gimana nih caranya gitu, apakah memang benar kamu orangnya, apakah kamu memang orang yang dia inginkan gitu. Tapi gimana kalau misalkan kamu aja udah mulai tidak peduli, kayak gitu. Bisa jadi juga yang membuat kamu sekarang itu sudah tidak peduli, atau yang membuat kamu itu sekarang tidak sebucin dulu, ya, tidak sebergairah dulu terhadap dia, itu karena dulu dia itu selalu mementingkan hal lain dibandingkan kamu. Ya, bahkan 50-50 pun tidak antara kamu dengan hal lainnya gitu. Mungkin misalkan pekerjaan dia terlalu 90% itu memikirkan pekerjaan, kamu mungkin hanya 3%, 5% seperti itu. Nah, sisanya ya dia dengan kehidupannya sendiri, kayak gitu. Jadi dia lebih mementingkan hal lain gitu loh dibanding kamu, kalau aku lihat di sini. Sehingga kamu pun udah capek gitu loh, harus terus-terusan memahami dia, mengikuti apa maunya dia. Bahkan ketika kamu meminta kejelasan atau meminta waktu ke dia, kadang sering ada perselisihan, ya, dia selalu ingin dimengerti terus, tapi sedangkan di sini kamu selalu merasa tidak dicintai atau tidak dihormati oleh dia, seperti itu. Jadi kayak, ya, akhirnya justru malah tadinya mau meminta kejelasan, malah akhirnya bertengkar dan berpisah, kemudian justru malah ada dendam, ya, ada amarah, seperti itu. Nah, terus itu kalau aku lihat memang dia ini orang yang memang sangat dekat, ya, dengan teman-teman gitu, ya. Dia ini mungkin walaupun gak banyak teman, tapi ya dia dekat, atau mungkin dia ini memang banyak teman, orang yang banyak teman. Dan kalau misalkan dia lagi suntuk, ya, lagi ya melibatkan teman gitu, ya, keluar dengan teman-teman, have fun dengan teman-teman. Mungkin sekarang pun lagi gitu, ya, jadi dia menghabiskan waktu dia selain bekerja ya dengan teman-teman gitu, pergi kemana gitu sama teman, have fun gitu. Tapi dikala dia saat pergi dengan teman-teman, lagi have fun sama teman-temannya, dia juga kadang suka kepikiran deh, andai ya kamu ada di sini sama aku gitu, ya. Dia pengen ngenalin kamu dengan teman-temannya, atau misalkan ada acara apa gitu dia ngebawa kamu, ya, agar diperlihatkan ke teman-temannya. Sebenarnya seperti itu, ada keinginan dari dia seperti itu. Nih, kemudian juga ada Seven of Cups reverse. Ada keinginan dari dia untuk memperbaiki masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan dia ini juga sebenarnya nggak mau menyisakan masalah-masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian. Dia pengen juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Hanya saja dia ini masih memiliki suatu ketakutan, ya. Makanya kayak kadang pengen maju, tapi juga karena ada suatu ketakutan akhirnya mundur lagi gitu loh. Makanya di sini kayak maju mundur nggak jelas, atau kamu merasa kayak energi dia itu pengen datang tapi kok nggak datang ya, kayak gitu, ya. Nah, itu karena di sini dia ini selalu menunda atau membatalkan rencana-rencana dia yang memang dia ingin lakukan, kayak gitu, karena masih memiliki suatu ketakutan. Atau bisa jadi dia ini sedang mengalami fase turun dalam kehidupan dia. Misalkan keadaan kehidupan dia lagi sibuk, ya, keuangan dia mungkin lagi drop, atau lagi banyak masalah, atau gimana. Intinya dalam hidup dia saat ini sedang ada di fase turun, di fase terendah, kayak gitu, ya. Atau bisa jadi dia ini juga memang sedang ada di fase yang
mengharuskan dia untuk berpindah-pindah. Mungkin dia pekerjaannya harus berpindah-pindah keluar kota, atau dia harus ya keliling-keliling gitu ya, berpindah-pindah seperti itu, sehingga membuat dia merasa tidak nyaman gitu ya. Dan kamu pun tidak nyaman dengan situasi ini gitu, kamu juga capek gitu ya, harus berjauhan, terus itu juga nggak ada kejelasan seperti itu ya. Dan karena dia tahu situasi dia saat ini tuh lagi sulit, lagi ribet ya, lagi nggak stabil lah bisa dibilang ya. Nah, maka dari itu dia mengambil langkah untuk menghindar dulu dari kamu, menjauh dulu dari kamu, untuk memikirkan keputusan yang adil tuh gimana untuk ke kamu gitu ya. Apakah kalau misalkan dia sekarang mau datang, tapi pekerjaan dia misalkan ya pekerjaan dia lagi sibuk-sibuknya, nanti kalau misalkan mau fokus ke kamu, pekerjaan dia terbengkalai gitu. Kalau misalkan dia fokus ke pekerjaan, berarti ya dia harus mengorbankan kamu dulu. Nah itu ya, sambil dia menarik diri, sambil dia memikirkan tentang apa keputusan yang terbaik untuk hubungan ini, kayak gitu. Nah itulah mungkin karena si dia ini selalu memiliki ketakutan yang tidak terselesaikan, akhirnya lama gitu loh, lama dia melakukan suatu pergerakan, dan ini yang membuat kamu sudah capek, selalu nunggu, selalu berharap, selalu adanya ketidakpastian gitu ya. Kalau makanya di sini kamu memilih untuk pergi ya. Tapi di sini dia berpikir justru malah situasi dia menghindar dari kamu, atau situasi sekarang apapun yang terjadi, dia merasa bahwa ini hanya sebuah jeda ya. Jadi nanti suatu saat nanti dia akan datang lagi ke kamu gitu, untuk memperbaiki hubungan kalian yang telah rusak. Tapi dia harus berpikir dulu gimana caranya untuk memperbaiki itu, apa solusi yang terbaik, yang adil gimana, kayak gitu. Dan bahkan aku melihat nih ada Six of Cup ya. Jadi walaupun kalian berpisah seperti ini, dia selalu kepikiran kamu terus ya, dia selalu bernostalgia tentang kamu terus, dia selalu keingetan kamu terus ya, apa yang sedang kamu lakukan, apa dulu yang pernah kalian lakukan, itu selalu keinget terus. Jadi selalu ada dorongan ingin kembali lagi. Makanya di sini dia selalu berpikir bahwa keadaan sekarang walaupun kalian berpisah itu hanya jeda gitu. Jadi suatu saat nanti entah kapan itu akan datang dia gitu, setelah dia menyelesaikan masalahnya, setelah dia stabil, setelah dia menemukan solusi yang adil untuk kembali ke kamu. Ya, dia juga akan memikirkan ya, selama ini kan dia hanya memikirkan diri sendiri gitu ya, dia selalu meninggalkan kamu demi pekerjaan, demi hal lainnya. Jadi pasti kan kamu juga sakit hati sama dia ya, karena keegoisan dia yang selalu meninggalkan kamu, tidak memberikan komunikasi, tidak memberikan kabar. Nah itu dia lagi cari gimana ya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, atau bisa mendapatkan maaf dari kamu, atau bisa mendapatkan waktu kamu lagi, kayak gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius gitu ya. Zodiak bisa zodiak dia, bisa zodiak kamu. Ini ada ada bulan September. Bulan ini bisa bulan kamu, bulan dia, bulan hari jadi kalian, atau bahkan mungkin perpisahan kalian gitu ya. September, Januari, November, kemudian Oktober, kemudian Juni, Maret, Agustus, Juni. Kemudian ada sionya juga di sini. Sionya juga bisa sio dia, sionya kamu ya. Ada kerbau, ada babi, ada kambing, ada ular, ada sio ayam, ada sio naga, ada sio monyet, satu lagi sionya kelinci. Oke, kemudian ada alfabet. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, tempat yang pernah kalian datangi, atau apapun yang berhubungan dengan kamu atau dia atau kalian berdua ya.
Jadi kalian situasikan aja. Sebenarnya yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini pembacaannya general, jadi belum tentu ceritanya 100% akan sama dengan kalian. Yang penting adalah garis besarnya seperti itu ceritanya ya. Misalkan aku kan sering nyontohin gitu, tapi ternyata contohnya tidak sama dengan kalian, tapi justru mungkin lebih parah. Misalkan aku bilang kamu nyuekin dia, ternyata kamu ngeblokir dia, ya it's okay lah gitu ya. Berarti kan memang diblokir itu karena udah dicuekin gitu ya. Oke, ini alfabetnya ada T, H, W, Y, I, K, S, M, B, L, D, U, V, N, A, C, P, F, Z, R, J, G, O. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.